Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Barkah dari kelas PAI 2G. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan di dalam kelas oleh teman-teman saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, yang pertama yaitu materi tentang pengantar hadis Tarbawi. Sebelum masuk ke materi sana, kita itu kan jadi harus mengetahui apa sih arti dari hadis Tarbawi itu apa sih gitu kan. Jadi kita agar tahu hadis itu apa, agar memudahkan kesananya bagaimana. Jadi sebelum memasuki materi yang hadis Tarbawi, kita masuk ke pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis yaitu menurut bahasa yaitu nama secara bahasa atau secara etimologi, hadis itu berarti sesuatu yang baru atau perkataan. Ada juga yang bilang perkataan begitu. Tapi secara istilah, hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat-sifat beliau. Jadi hadis itu merupakan perkataan Nabi, ya, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifat beliau. Hadis ini sangat penting karena merupakan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran untuk umat Islam. Jadi kita sebagai umat muslim harus mengetahui apa itu hadis dan hadis-hadis tersebut, karena hadis merupakan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran gitu. Contohnya gitu kan, perkataan Nabi yang jujur gitu kan. Contohnya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, itu kan tentang perkataan Nabi. Terus kalau perbuatan, kita kan di Al-Quran cuman hanya untuk memerintahkan sholat. Nah, yang mencontohkannya jadi Nabi Muhammad. Jadi itu perbuatan. Nah, menjadilah hadis. Jadi tata cara sholat itu ada di hadis. Tata cara sholat yang benar, baik dan benar itu ada di hadis dijelaskannya. Mengapa? Jadi kan itu pedoman kedua setelah Al-Quran. Nah, perbuatannya contohnya adalah wudhu, sholat. Jadi kita melihat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh untuk melakukan hal tersebut gitu. Terus ada juga ketetapan. Jadi kan ada sahabat Rasul gitu yang beliau membenarkan gitu kan tentang berijtihad gitu. Jadi untuk ketetapan itu yang melakukan perbuatan tersebut adalah sahabat Nabi, tapi Nabi tidak melarang dan tidak berkomentar apapun. Jadi hanya diam, itu menjadi ketetapan beliau. Atau bahkan tentang sifat-sifat Nabi seperti keberaniannya, kesabarannya, kejujurannya gitu kan. Jadi itu merupakan sifat-sifat beliau. Nah, ternyata hadis juga memiliki beberapa nama lain atau sinonim gitu, kesamaan, sama kata yang sama dengan hadis itu. Jadi yaitu ada as-sunnah, al-khobar, dan asar. Jadi sunnah artinya itu kebiasaan dalam hidup atau kebiasaan. Dalam konteks Islam, sunnah itu merujuk kepada seluruh ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Jadi hadis dan sunnah itu erat kaitannya. Jadi itu sama-sama berkaitan. Terus yang kedua yaitu khobar atau berita, informasi. Jadi semua kabar tentang Nabi, baik yang berhubungan dengan agama atau kehidupan sehari-hari, itu disebut khobar. Jadi itu dua kata yang sama. Terus ada juga asar atau berarti bekas atau peninggalan. Biasanya digunakan untuk merujuk ucapan atau perbuatan Nabi, sahabat atau tabi'in gitu.
Jadi pada intinya meskipun beda istilah, semuanya tetap berhubungan dengan ajaran dan teladan Nabi gitu. Kesimpulannya, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dan nama lain hadis itu ada sunnah, khobar, asar, tergantung dari mana kita memandangnya gitu. Mungkin untuk pengantar hadis tarbawi cukup di sini. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang urgensi ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan ilmu yang bermanfaat. Pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Jadi ilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena dengan ilmu seorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu pasti ya. Terus bisa mendekatkan diri kepada Allah dan membuat hidupnya lebih terarah. Bahkan di dalam sebuah hadis gitu kan, jadi ilmu itu bisa membawa umat manusia, umat Islam khususnya, untuk masuk surga. Hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu itu sangat penting, dan Allah juga makanya Allah itu mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu, karena ilmu itu bisa membawa kita untuk menuju surganya Allah. Allah juga mewajibkan kan dalam tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan ada juga jadi mencari ilmu itu dari kita sejak bayi hingga kita masuk ke liang lahat. Jadi seberapapun kita umurnya, jadi mencari ilmu itu tidak ada batasan usia, karena dari kecil sampai kita masuk ke liang lahat kita harus mencari ilmu gitu. Jadi tidak ada batasan umur untuk mencari ilmu. Terus juga tadi kan hadis yang bahwa barang siapa yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, maka jalan menuju surga gitu kan. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa seorang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, jalannya menuju kebaikan, jadi bakal Allah itu mempermudah jalan surga baginya begitu. Itu yang kedua, kita punya ilmu nih. Jadi kita itu harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang baik itu bukan cuma ilmu yang banyak. Percuma kita banyak ilmunya, sekolah di ini, di itu, di luar negeri, tapi ilmu kita tidak bermanfaat ya. Jadi kita punya ilmu juga harus berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ilmu itu diamalkan dan akan menjadi amal jariah. Dalam hadis juga kan disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu qata'a ilmuhu ila min salasah, shadaqatin zariyatin au ilmin yantafi'u bihi au walidin shalihin yad'ulah. Yaitu hadis riwayat Muslim yang artinya, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Jadi kan udah enggak diamalkan itu, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh dan mendoakannya. Nah, jadi amal yang tidak terputus itu 3, sedekah jariyah, seperti kita membangun masjid atau bersedekah untuk masjid gitu, dan masjid itu masih digunakan, nah itu termasuk sedekah jariyah. Terus ilmu yang bermanfaat. Jadi saya kan sudah menjelaskan bahwa percuma kita banyak ilmu tapi tidak berguna. Nah, kalau untuk ilmu yang bermanfaat, kita sebagai calon pendidik bisa kan
lanjut kita mengajarkan tentang tata cara sholat kepada anak-anak kita, anak peserta didik kita, dan peserta didik itu terus mengamalkannya sampai mungkin mereka dewasa, dan itu menjadi amal jariah untuk kita sebagai pendidik. Atau anak yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakannya. Nah, kita untuk mempunyai anak yang soleh, kita juga harus memiliki ilmu, karena kita juga harus mendidik anak dengan baik, dan mendidik anak itu perlu ilmu. Jadi itu urgensi tentang ilmu, jadi sangat penting ilmu itu, dan Allah pun mewajibkannya. Kesimpulannya dari materi ini, mencari ilmu adalah jalan menuju surga, dan ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang akan menjadi bekal pahala abadi untuk kita sebagai pendidik, begitu. Mungkin gitu dari materi tentang urgensi ilmu. Materi yang selanjutnya yaitu jadi tentang karakter pendidik. Jadi pendidik juga harus memiliki karakter gitu ya. Contoh yang pertama yaitu pendidik adalah orang yang berilmu. Jadi berilmu, karakter pendidik itu harus berilmu. Kenapa? Karena kalau tidak berilmu, apa yang akan disampaikan kepada peserta didik kita nanti gitu ya. Jadi kita harus punya ilmu untuk menjadi karakter kita gitu. Kan guru berarti dalam pandangan orang-orang gitu pasti itu mempunyai pendidikan yang tinggi gitu ya. Yang dimana dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi yaitu kullu rabbayina ulama'u fuqaha'a al ulama'a wa yuqalu rabbayi rabbani alladhi yurabbin nasa bisigari ilmi qabla kibara, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Dikatakan Rabbani adalah orang yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi seorang pendidik itu harus santun, lemah lembut gitu, santun ini mah sopan santun gitu ya, ahli fikih, jadi yang paham, selanjutnya ulama yang memiliki ilmu. Jadi seorang pendidik haruslah memiliki ilmu. Beliau seorang pendidik itu bukan hanya pandai berbicara, tetapi benar-benar memahami apa yang mereka ajarkan kepada peserta didiknya gitu. Rasulullah SAW juga menekankan gitu bahwa seorang pendidik harusnya menjadi robbani, yaitu seorang yang mengajar, yang sabar, yang bertahap mengajarkannya, tidak langsung gitu ya semuanya materi di satu waktu gitu, atau jadi harus bertahap dalam mengajarkan itu ya. Jadi sedikit-sedikit, tapi jadi harus belajar ilmu-ilmu dasar dulu, baru selanjutnya yang lebih tinggi begitu. Jadi menyesuaikan pelajaran dengan peserta didik gitu. Mengajarkan ilmu kecil tadi seperti ilmu dasar-dasar sebelum ilmu yang tingginya gitu. Artinya para pendidik itu harus memahami tahapan perkembangan murid, tidak langsung memberikan ilmu yang berat gitu, tetapi mulai dari dasar sehingga murid atau peserta didik itu mampu memahami dengan baik. Contoh di dalam kehidupan ya, seorang guru nih mengajarkan huruf hijaiyah satu persatu, jadi tidak langsung membaca Al-Quran. Jadi Iqra dulu, baru Al-Quran, sudah lancar Iqra, sudah lancar membaca Al-Quran, tajwid dan makharijul hurufnya bagus, dan langsung ke Al-Quran begitu. Dalam harus terus juga yang kedua, guru itu harus memiliki sifat kasih sayang. Bagaimana hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham sogira wa
syirku kabiro wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya bukankah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak memuliakan yang lebih besar, tidak menyuruh dan berbuat makruh dan mencegah dari kemungkaran. Yang dimaksud tersebut adalah seorang pendidik harus penuh kasih sayang terhadap murid-muridnya, menyayangi yang lebih muda, artinya memahami kekurangan mereka, tidak marah. Jadi tidak ada kekerasan di dalam pendidikan Islam itu sebenarnya. Tapi kan ada juga hadis yang jika dia sudah umur 9 tahun boleh pukul, dalam artian pukul itu tidak kekerasan yang keras gitu. Jadi ditegur dengan atau gitu dong, gimana ya, gitulah ya, tidak marah berlebihan saat mereka salah, selalu membimbing dengan kelembutan karena Nabi Muhammad itu sangat lembut. Selain itu, seorang pendidik juga harus menghormati yang lebih tua, menjaga adab dan mengajak kepada kebaikan. Jadi kita juga sebagai pendidik yang lebih tua itu harus menghormati agar peserta didik itu melihat kita dan menjadi contoh kita itu ya, untuk jadi mereka juga akan menghormati kita gitu. Kasih sayang bukan berarti membiarkan kesalahan ya, jadi memperbaikinya dengan cara yang lembut dan membangun. Terus yang dapat disimpulkan, pendidik itu harus berilmu dan harus tahu tahapan para muridnya atau peserta didik. Pendidik juga harus memiliki kasih sayang, bersikap lembut dan menghormati begitu. Jadi dengan karakter ini, pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk akhlak para peserta didik gitu. Materi selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan dalam Islam. Pengertian kurikulum pendidikan dalam Islam, kurikulum pendidikan adalah seluruh rangkaian proses pengajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan seimbang. Dasar penyusunnya bersumber dari Al-Quran dan hadis, dengan memperhatikan fitrah manusia, akhlak, ibadah, ilmu sosial, dan ilmu alam. Islam mengajarkan bahwa pendidik itu harus bersifat terpadu antara dunia dan ukhrawi. Terus holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual, sosial, moral, intelektual, dan fisik. Yaitu bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, itu kun aliman au mualliman au musmi'an au mujiban wala takun khamisan matahlika. Jadi jadilah orang yang berilmu, orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai ilmu, dan jagalah menjadi yang kelima maka kamu akan celaka. Jadi penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam pendidikan harus mengarahkan manusia ke salah satu 4 golongan, yaitu orang yang menguasai ilmu atau guru pendidik, terus orang yang belajar ilmu atau peserta didik, yang selanjutnya yaitu orang yang mendengarkan ilmu atau pendengar yang aktif gitu, terus mencintai ilmu, pendukung ilmu gitu. Kurikulum pendidikan dalam Islam itu harus mendorong lahirnya 4 karakter ini. Jadi seorang siswa rajin juga menjabarkan ilmunya kepada teman-temannya. Sekolah mengadakan kegiatan belajar aktif, diskusi, atau kegiatan kajian keilmuan agar siswa itu aktif gitu, tidak pasif. Terus juga ada hadis Abu Dawud gitu, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ditunjukkan untuk mencari ridho Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mengajar kedudukan atau kekayaan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi hadis ini memperingatkan bahwa mencari ilmu itu sangat penting. Kurikulum pendidikan Islam itu tidak boleh hanya mengarahkan siswa untuk mengejar dunia, seperti
kekayaan atau jabatan gitu, tapi harus mengajarkan ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah. Maksudnya pendidikan Islam itu harus menanamkan nilai keikhlasan, adab, akhlak yang mulia dan niat yang lurus. Contohnya dalam kehidupan, seorang guru selalu mengingatkan muridnya untuk menuntut ilmu dengan niat ibadah, bukan sekedar mencari nilai atau ijazah. Tuh. Jadi kurikulum pendidikan Islam membentuk manusia bukan hanya untuk berilmu, tapi berakhlak mulia dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan juga harus diarahkan untuk mencari ridha Allah, bukan semata-mata tujuannya itu untuk dunia gitu, untuk jabatan atau semacamnya. Terus Rasulullah juga menekankan bahwa pentingnya peran guru, murid, pendengar dan pencinta ilmu itu untuk menciptakan peradaban ilmu itu yang beradab gitu. Jadi gitu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Dalam Islam, metode pembelajaran adalah berbagai cara yang digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik dengan tujuan tidak hanya menyampaikan teori saja, tapi juga membentuk akhlak atau spiritualitas dan karakter. Rasulullah SAW itu menjadi teladan utama dalam hal ini. Beliau menggunakan banyak sekali metode yang efektif, menyenangkan dan sesuai dengan kondisi murid. Metode pembelajaran Rasulullah itu yang pertama ada metode dialog atau tanya jawab. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, adari ma haqqallahi 'alal ibad wa ma haqqal ibadi 'ala Allah?" Itu pertanyaan kan. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah gitu. Rasulullah di situ menggunakan tanya jawab dalam mengajarkan ilmu. Metode ini membuat murid itu berpikir, merasa terlibat gitu ya, dan menguatkan rasa ingin tahunya dengan pertanyaan. Rasulullah membuka dialog sehingga murid tidak hanya menerima informasi pasif saja, tapi ikut aktif berpikir dan merenung. Manfaat metode ini ya, mengaktifkan otak murid gitu, melatih berpikir kritis dan reflektif, memberikan pemahaman yang lebih dalam. Contoh dalam kehidupan yaitu guru itu bertanya gitu, kenapa harus ini, kenapa bisa itu. Jadi gitu, diskusi juga itu termasuk metode tanya jawab. Yang kedua yaitu metode kisah, yaitu Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Bukhari gitu, sampaikan dariku walau hanya satu ayat dan ceritakanlah dari kisah Bani Israel. Tidak gitu. Jelasannya yaitu Rasulullah menggunakan kisah nyata atau kisah perumpamaan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam. Cerita lebih mudah diingat, menyentuh hati dan mempermudah penyampaian nilai-nilai moral serta ajaran agama. Jadi manfaatnya untuk yaitu mempermudah pemahaman konsep abstrak, membekas dalam ingatan lebih lama gitu, mengajarkan ilmu. Tapi kadang kebanyakan orang itu mengantuk dalam metode ini gitu. Contohnya itu kita itu menceritakan kisah Nabi Yusuf, kesabaran, ketangguhan hatinya gitu. Guru menceritakan kisah sahabat Rasul yang lainnya gitu. Terus yang lain juga banyak, ada metode alami amaliyah gitu. Rasulullah itu menggerakkan langsung gitu, jadi praktek langsung. Cara misalnya contoh Rasulullah sholat gitu langsung dipraktekkan gitu kan. Jadi dan tidak semua efektif dengan cara ini gitu. Jadi kita harus memikirkan audiensnya dulu, muridnya, peserta didiknya dulu. Itu bagaimana harus jadi gimana kita harus memakai metode yang mana untuk peserta didik yang ini, peserta didik yang itu gitu. Jadi kita harus menyesuaikan peserta didiknya gitu untuk metode itu efektif begitu. Jadi kesimpulannya, metode
ini juga mengajarkan harus inspiratif gitu ya. Kita itu harus kreatif bagaimana gitu untuk menyenangkan atau membentuk karakter para peserta didik itu. Belajar itu tidak hanya teori, tapi juga bisa lewat kisah, dialog, bahkan praktek gitu ya. Karena tidak semua mata pelajaran itu harus dengan satu metode begitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Sampai sekarang juga kan metode beliau tetap relevan, efektif diterapkan, tapi kita juga harus tahu bagaimana peserta didik tersebut untuk mengetahui apakah ini efektif atau tidak gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan hanya milik kita dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.